Banyak sekali yang tidak paham sejarah memunculkan asumsi-asumsi. Di antaranya, menduga bahwa Majapahit itu adalah dongeng. Lalu ada lagi yang benar Mojopahit, bukan Majapahit. Ada lagi asumsi bahwa Majapahit itu hanya ada di naskah, tetapi tidak ada di dalam prasasti. Ada lagi yang paling parah adalah Majapahit tidak ada, tetapi yang ada Wilwatikta. Jadi monggo kita coba analisis dari semua asumsi-asumsi tadi. Kerajaan Majapahit itu sejarah ataukah legenda? Jawabannya, keduanya memang ada, karena sampai sekarang keduanya berkembang dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Mari kita coba ungkap dari fakta sejarah. Majapahit versi sejarah didirikan oleh Raden Wijaya dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Kemudian dilanjutkan dengan raja kedua yaitu Jayanegara. Lalu dilanjutkan lagi oleh Tribhuwana Tunggadewi. Kemudian dilanjutkan oleh raja keempat yaitu Hayam Wuruk. Di masa pemerintahan Hayam Wuruk ini Majapahit mencapai zaman keemasan. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Dyah Netarja atau yang sering disebut Dyah Gitarja. Majapahit kemudian diperintah oleh pasangan suami istri Wikramawardhana dan Kusumawardhani. Lalu dilanjutkan lagi oleh Sri Suhita. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Dyah Kertawijaya. Lalu dilanjutkan lagi oleh Rajasa Wardhana Sinagara. Kemudian sebagai raja berikutnya adalah Girisawardhana Purwawisesa. Lalu dilanjutkan lagi oleh Suraprabawa Singawikramawardhana. Di masa pemerintahan Suraprabawa ini terjadi pemberontakan oleh Bre Kertabumi, sehingga membuat Suraprabawa memindahkan ibu kota Majapahit ke Daha atau Kediri. Kemudian dilanjutkan lagi oleh raja terakhir adalah Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Itulah menurut versi sejarah. Kemudian kita mencoba membuka versi dongeng atau legenda. Majapahit didirikan oleh Raden Sesuruh atau Bratana. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Brakumara. Lalu dilanjutkan lagi oleh Adiningkung atau dikenal dengan Brawijaya I. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Darmarwulan atau Brakusuma dengan Dyah Ayu Kencana Wungu. Lalu dilanjutkan lagi dengan Raja Hayam Wuruk yang dikenal dengan Brawijaya II. Lalu dilanjutkan dengan raja ke-6 yaitu Lembu Amisani atau Brawijaya III. Lalu dilanjutkan lagi oleh Bratanjung atau yang dikenal dengan Brawijaya IV. Lalu yang terakhir adalah Raden Alit atau Brawijaya V. Itulah versi sejarah dan versi dongeng yang masih dipercaya sampai sekarang. Lalu coba kita membuka sumber-sumbernya. Versi sejarah. Sumber primer adalah Kitab Negara Kertagama, Kidung Harsya Wijaya, Kidung Panji,
Wijayakrama, Rontal Kuno, Kronik Tiongkok di masa dinasti Ming, prasasti-prasasti dan bangunan candi. Kemudian sumber kitab sekunder adalah kitab Pararaton. Kemudian untuk versi dongeng bersumber dari kitab dan serat buatan pujangga di era Mataram, tepatnya ratusan tahun setelah Majapahit runtuh. Di antaranya adalah Babat Tanah Jawi, kitab Pustaka Raja, dan serat Kanda. Jadi apakah keduanya penjenengan suka? Kalau saya suka karena saya sering melihat ketoprak dengan lakon Damar Wulan, itu sungguh seru. Tapi versi sejarah juga tidak boleh kita lupakan. Yang benar Majapahit atau Mojopahit. Dalam penulisan era Jawa kuno ditulis Majapahit. Kerajaan yang didirikan Raden Wijaya pada era Jawa kuno adalah Majapahit dengan tulisan aksara Kawi. Kemudian dalam sastra Jawa Baru ditulis dengan carakan, yaitu Majapahit. Nah, jika kita membaca dialek Jawa Timuran tetap Majapahit, dibaca dengan dialek Banyumasan juga Majapahit. Sedangkan jika dibaca dengan dialek Mataraman yaitu Mojopahit. Jadi Mojopahit itu timbul setelah era Mataram atau sastra Jawa Baru. Majapahit hanya ada di naskah, sedangkan di prasasti tertulis Wilwatikta. Benarkah demikian? Coba kita ungkap melalui prasasti yang pertama, yaitu prasasti Sela Mandi. Sela Mandi ini dibuat pada tahun 1394 Masehi. Di situ jelas tertulis Majapahit. Kemudian prasasti kedua adalah prasasti Tuhan Nyaru, dibuat pada tahun 1323 di saat Raja Majapahit kedua atau Sri Jaya Negara. Di situ tertulis Rajai Majapahit atau Kerajaan Majapahit. Nah, kenapa ada penulisan Majapahit menggunakan H setelah J atau tidak setelah J? Yang menggunakan Ja Mahaprana adalah prasasti Tuhan Nyaru, prasasti Prapanca Sarapura, prasasti Waringin Pitu. Jadi menggunakan Majapahit JH. Sedangkan yang menggunakan Ja Alpa Prana adalah prasasti Selamandi, prasasti Petak, prasasti Sidotopo, yaitu Majapahit tidak menggunakan JH. Lalu di kitab Pararaton yang artinya para raja-raja atau kitab raja-raja, di situ tertulis keduanya, yaitu Ja Mahaprana Majapahit JH dan Ja Alpa Prana atau Majapahit tidak memakai H. Pararaton ini dibuat sekitar tahun 1481 sampai dengan 1600 Masehi. Lalu kemudian kita coba lihat dari prasasti Jiu 1 atau yang disebut prasasti Trailokyapuri. Prasasti ini adalah anugerah dari Girindrawardhana Dhyarana Wijaya kepada Brahma Raja Gandhara untuk peringatan 12 tahun meninggalnya Suraprabawa, ayah dari Dhyarana Wijaya. Di situ jelas tertulis Maharaja Sri Wilwatikta Daha Jenggala Kadiri. Majapahit atau Wilwatikta yang benar. Wilwa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya biva atau maja. Tikta berasal juga dari bahasa Sanskerta yang artinya pahit.
Majapahit itu adalah nama original dalam bahasa Jawa kuno, sedangkan Wilwatikta itu adalah nama tambahan dalam bahasa Sanskerta. Nah, jadi jangan heran kalau nanti muncul istilah-istilah lagi di luar Wilwatikta. Karena gini, variasi penyebutan Majapahit dalam negara Kertagama itu ada banyak. Bahasa Jawa kuno yang berpulau DM atau diterangkan merangkat adalah Majapahit dengan Mahaprana. Kemudian bahasa Sanskerta dengan pola MD menerangkan diterangkan, yaitu Tikta Wilwa, Tikta Malura, Tikta Sripala. Kemudian ada juga yang bahasa Sanskerta namun sudah berpola rasa Jawa, berpola DM, yaitu Wilwatikta, Sripalatikta, Maluratikta, di mana arti kata tikta adalah pahit, Wilwa adalah maja, Malura juga maja, Sripala juga maja. Ya begitulah sedulur, ketika seseorang yang tidak berilmu diberikan panggung untuk bicara, jadi mereka akan mengungkapkan sejarah semu tanpa ilmu. Ketika banyak yang pandai tetapi diam, dan yang kurang berilmu diberikan panggung, maka itulah ciri kehancuran sebuah bangsa. Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.